Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Like. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami dengan judul Tayorut, yaitu webdisk untuk penentuan rute bus Tayogama, di mana kami terdiri dari beberapa anggota, diantaranya saya sendiri, Ramji Renda Sitorus, Rizal Wahyudi, Rian Putrokusumo, serta Segita Irsat Ramadan. Di sini saya akan dimulai dengan pendahuluan yang akan dibacakan oleh Rian Putrokusumo. Baik, untuk bab yang pertama merupakan bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini diawali dengan latar belakang. Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu perguruan tinggi yang unggul serta inovatif dan terletak di Indonesia. Salah satu gerakan yang dimiliki UGM dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang ramah lingkungan adalah Green Campus. Gerakan ini dapat diimplementasikan dengan adanya layanan Trans Gadjah Mada yang merupakan bus listrik ramah lingkungan yang beroperasi pada lingkungan kampus UGM. Eksistensi dari layanan kampus dibuat dengan adanya pertimbangan dari berbagai aspek, seperti kenyamanan, keselamatan, terhubungnya bagian kampus, serta terciptanya udara yang bersih dan segar. Selain itu, keberadaan dari bus ini juga dapat mempercepat mobilitas serta mempermudah akses bagi para penggunanya. Namun, pengguna dari layanan ini terkadang masih belum tahu akan bus ini, terutama pada bagian jam serta rute yang akan dilalui. Pada penelitian yang akan dilakukan, akan dibangun sebuah webdisk yang berbasis sistem informasi geografis dan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi beserta rute dari Gadjah Mada. Selain itu, webdisk ini dapat digunakan untuk menyediakan informasi berupa data dengan memanfaatkan GeoJSON sebagai komponen utamanya. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan bus Tayogama. Permasalahan ini mengacu pada rasa kepuasan mahasiswa dalam fasilitas yang diberikan, pelayanan yang diberikan, jadwal yang telah disediakan, sehingga melalui penelitian ini dapat meningkatkan kualitas daripada pelayanan bus Tayogama. Kemudian yang kedua, apakah suplai bus Tayogama telah memenuhi kebutuhan mahasiswa? Permasalahan ini mengacu pada ketersediaan bus Tayogama dengan jumlah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, mengingat mahasiswa di Universitas Gadjah Mada itu khususnya yang tidak memiliki kendaraan untuk ke kampus masih cukup banyak. Maka perlu diketahui apakah suplai bus Tayogama telah terpenuhi atau belum. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon mahasiswa terhadap atribut perjalanan yang kurang lengkap dan minim informasi. Permasalahan ini mengacu pada minimnya informasi yang diberikan, mulai dari halte bus, jadwal, serta rute perjalanan bus Tayogama, sehingga mahasiswa kebingungan dalam mengakses bus Tayogama. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana cara menyajikan informasi halte bus Tayogama dalam bentuk peta digital pada sebuah website. Permasalahan ini mengacu pada belum tersedianya sistem yang memberikan informasi lengkap dalam penggunaan bus Tayogama, meliputi syarat, jadwal, dan rute yang diberikan pada sebuah website. Lalu, yang selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan daripada penelitian ini yang pertama yaitu mengembangkan WebGIS dengan layanan berbasis lokasi dalam penyediaan informasi titik-titik halte yang dilalui oleh Tayogama pada wilayah Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, mengembangkan WebGIS dengan layanan berbasis lokasi dalam penyediaan informasi mengenai rute yang dilalui oleh bus Tayogama pada wilayah Universitas Gadjah Mada. Dan yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jadwal keberangkatan Tayogama pada wilayah Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, bagi bus Tayogama, terutama pada pengelola, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh pihak pengelola bus Tayogama dalam menerapkan kebijakan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.
pengelolaan bus Tayogama masih perlu ditingkatkan, sehingga melalui penelitian ini, pihak pengelola dapat menentukan kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan bus Tayogama melalui respon mahasiswa, yaitu berupa kritik dan juga saran. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasi, halte, rute, dan waktu perjalanan bus Tayogama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat melihat informasi terkait dengan lokasi, halte, rute, dan syarat, serta jadwal bus Tayogama secara jelas, sehingga seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada dapat menikmati fasilitas kampus tersebut. Dan yang ketiga, bagi akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu landasan teori, di mana landasan teori yang pertama yaitu Tayogama atau Trans Gadjah Mada itu sendiri, yaitu Trans Gadjah Mada merupakan salah satu bentuk dari inovasi Universitas Gadjah Mada dengan upaya untuk menciptakan infrastruktur kampus yang ramah lingkungan. Hal tersebut didasari karena Trans Gadjah Mada menggunakan tenaga listrik dalam pengoperasiannya. Trans Gadjah Mada diadakan bertujuan untuk mempermudah mobilitas sivitas UGM di lingkungan kampus. Trans Gadjah Mada juga mengakomodasi seluruh antara bagian kampus yang tentunya akan sangat membantu sivitas akademika UGM. Selain itu, tujuan diadakannya fasilitas Trans Gadjah Mada ini diantaranya yaitu meningkatkan silaturahmi antar mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa pada berbagai bidang keahlian. Informasi mengenai rute serta jadwal keberangkatan dari Trans Gadjah Mada disediakan oleh Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada yang dapat diakses dalam laman resminya. Akan tetapi, informasi tersebut mengenai rute serta jadwal keberangkatan dari Trans Gadjah Mada belum didiseminasi dengan masif kepada seluruh sivitas akademika UGM. Hal tersebut mengakibatkan banyak dari sivitas UGM yang belum mengetahui akan informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Web Geographic Information System, di mana penyedia informasi spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis pada saat sekarang ini sangat beragam, dimulai dari perangkat lunak mobile, web, hingga desktop. Seperti halnya dapat digunakan untuk visualisasi data spasial, penunjuk lokasi, hingga pengolahan data. Penerapan sistem informasi geografis ini sudah banyak dikenal dan atau yang sudah diterapkan pada web disebut dengan WebGIS. WebGIS dikembangkan dengan basis website yang mana bahasa pemrograman yang digunakan ialah bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, serta framework dan bahasa pemrograman lainnya. HTML dan CSS merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membangun suatu web sederhana maupun web lanjutan. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menyusun dan menampilkan konten pada halaman website, baik itu Chrome, Mozilla, Safari, dan lain-lain. Menurut Mariko 2019. Sesuai dengan medianya, WebGIS dikembangkan dengan basis website, yang mana bahasa pemrograman yang digunakan ialah basis pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, serta bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yang selanjutnya ialah rute, di mana rute ini ialah jaringan jalan atau ruas jalan yang dilalui oleh angkutan umum untuk mencapai titik tujuan dari titik asal menurut Nugroho dan et al. 2018. Atau dalam kata lain, rute merupakan suatu lintasan yang dilalui oleh Trans Gadjah Mada. Dalam perencanaan rute terlebih dahulu perlu ditentukan atau diketahui pola pergerakan dari Trans Gadjah Mada itu sendiri. Di mana rute yang akan difokuskan dalam proses penelitian ini adalah rute yang tetap dan memiliki jadwal yang tetap pula seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 dan 4, yaitu peta jalur Trans Gadjah Mada dan jadwal keberangkatan dari Trans Gadjah Mada. Baik, untuk yang berikutnya merupakan GeoJSON. GeoJSON ini merupakan format yang digunakan untuk melakukan pengodean pada bahasa pemrograman JavaScript berdasarkan struktur data geografis. Objek GeoJSON dapat mewakili geometri fitur atau kenamakan fitur. Beberapa tipe yang mendukung GeoJSON ini merupakan point,
line string, polygon, multi-point, multi-line string, multi-polygon, serta geometry collection. Nah, untuk tipe GeoJSON yang digunakan pada WebGIS ini nantinya akan menggunakan point serta line atau serta garis. Point ini nanti akan berupa titik-titik halte, sedangkan untuk bagian line berupa rute dari Transgajah Mada itu sendiri. Nah, pada GeoJSON ini akan memuat berbagai macam informasi seperti nama, tipe data, koordinat, dan masih banyak lagi. Oke, masuk ke dalam bab ketiga, yaitu bab metode. Oke, untuk lokasi penelitian, di sini kita menggunakan kawasan Universitas Gadjah Mada atau berdasarkan pada layout yang telah dibuat, yakni terdapat di dalam poligon yang beroutline warna merah, yaitu kawasan Universitas Gadjah Mada. Next. Nah, untuk alat bahan, kita menggunakan ArcGIS, menggunakan Visual Studio Code, menggunakan komputer atau laptop, dan menggunakan Google Maps. Bahannya yaitu pertama menggunakan data lokasi dalam GeoJSON, kedua informasi rute Tayogama, dan ketiga base map pada Google Maps. Nah, ini user interface pada tampilan pertamanya, yaitu terdapat logo Universitas Gadjah Mada dan judul Tayo Roots, dan kemudian ada beberapa sampul yang semenarik itu yang dibikin oleh grup, dan kemudian bisa kita masuk ke dalam tampilan selanjutnya dengan mengklik Let's Ngampus. Dan kemudian pada tampilan login di sini kita memasukkan email atau password, dan juga bisa login melalui Facebook, Google, atau Twitter. Dan jika belum memiliki akun juga bisa melakukan daftar atau sign-in. Lanjut. Untuk tampilan user interface yang utama di sini kita menggunakan base map pada peta yang kita ambil dari Google Maps. Nah, kemudian pada bagian kiri itu terdapat profil, nama, NIM, dan kemudian terdapat menu-menu seperti menu pintas, akun, riwayat, jadwal bus, rute, dan halte. Dan terdapat home, about, dan kontak. Dan mungkin itu saja. Oke, yang berikutnya merupakan diagram alir. Diagram alir ini berguna untuk menjelaskan secara sepintas pembuatan atau penggunaan ketika WebGIS digunakan. Untuk bagian pertama merupakan alat dan bahan. Alat dan bahan ini sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Lalu berikutnya merupakan identifikasi permasalahan. Dan yang kedua ada studi pustaka dan tinjauan penelitian. Lalu terdapat pengumpulan data. Yang berikutnya terdapat analisa sistem. Lalu berikutnya terdapat perancangan sistem. Yang keenam terdapat pengkodean yang menggunakan beberapa bahasa pemrograman beserta aplikasi. Lalu berikutnya terdapat pengujian dari aplikasi itu sendiri. Dan yang terakhir terdapat maintenance yang berguna untuk melakukan perbaikan serta bug-bug yang ada pada WebGIS. Dan yang terakhir akan menampilkan hasil yang berupa aplikasi Tayo Roots yang berupa WebGIS. Baik, untuk daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan diantaranya seperti berikut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan serta teman-teman saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.